Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Dwi Karolina Fana, NPM 06 2019 107221. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pada modul 1. Poin pertama kita mengkoneksikan database, poin kedua kita membuat database, poin ketiga membuat tabel, dan poin keempat kita menginputkan isi tabel atau insert data. Untuk poin pertama, mengkoneksikan database, kita buka exam terlebih dahulu. Kita start untuk yang Apache dan MySQL. Kemudian kita buka command prompt. Di sini kita ketik cd, kemudian directory MySQL bin. Ini disesuaikan dengan folder instalasi exam masing-masing. Kemudian untuk mengkoneksikannya kita ketik MySQL min uroot. Untuk poin kedua kita membuat database. Caranya create database, kita beri nama DB pendaftaran praktikum. Di sini perintah create berfungsi untuk membuat objek baru, diantaranya digunakan untuk membuat database, membuat tabel maupun view baru. Kemudian kita lihat apakah sudah berhasil. Caranya dengan show database. Di sini sudah berhasil. Langkah ketiga kita membuat tabel. Kita ketikkan perintah use DB pendaftaran praktikum. Perintah use ini artinya kita memilih database mana yang akan kita gunakan. Kemudian kita membuat perintah untuk membuat tabel praktikum. Di sini saya sudah menyiapkan di notepad agar lebih cepat. Jadi kita tinggal copy paste aja. Pada tabel praktikum ini ID-nya bertipe data integer, kemudian auto increment, dan primary key. Kemudian namanya bertipe data varchar, size-nya 50. Kemudian tahunnya di tipe datanya date, status bertipe data integer. Kemudian kita membuat tabel modul. Di sini ID-nya bertipe data integer, kemudian auto increment dan sebagai primary key. Kemudian praktikum ID-nya bertipe data integer, namanya bertipe data varchar, size-nya 50 karakter. Kemudian kita membuat tabel praktikan. Create tabel praktikan. ID-nya ini bertipe data integer, kemudian auto increment dan sebagai primary key. Kemudian namanya bertipe data varchar, size-nya 50, npm varchar, size-nya 50. Passwordnya ini juga bertipe data varchar, size-nya 50 karakter. Nomor HP bertipe data varchar, size-nya 13 karakter. Kemudian kita buat tabel aslab. Create tabel aslab. Ini ID-nya bertipe data integer, auto increment dan sebagai primary key. Namanya bertipe data varchar, size-nya 50 karakter. npm bertipe data varchar 50 karakter. Passwordnya bertipe data varchar, size-nya 50. Nomor HP bertipe data varchar, size-nya 13 karakter. Kemudian kita buat tabel daftar prak. Create tabel daftar prak. Ini ID-nya bertipe data integer, auto increment dan sebagai primary key. Kemudian praktikan underscore ID-nya ini bertipe data integer, aslab ID-nya bertipe data integer, praktikum ID-nya bertipe data integer, dan status bertipe data integer. Kemudian kita membuat tabel nilai. Caranya sama, create tabel nilai. ID-nya ini bertipe data integer, auto increment dan primary key.
kemudian modul ID-nya bertipe data integer, praktikan ID-nya bertipe data integer, dan nilai bertipe data varchar, size-nya 20 karakter. Kemudian kita lihat tabel praktikum. Di sini tabel praktikum sudah ada ID, tipe data integer, auto increment dan sebagai primary key, nama, tahun, dan status. Kemudian pada tabel modul juga sama, ada ID, praktikum ID, dan nama. Kita lihat pada tabel praktikan ini sudah ada ID, nama, NPM, password, dan nomor HP. Kemudian kita lihat tabel ASLab. Di sini sudah ada ID, nama, NPM, password, nomor HP. Kemudian tabel daftar prak. Di sini sudah ada ID, praktikan ID, ASLab ID, praktikum ID, dan status. Kemudian kita lihat tabel nilai. Di sini sudah ada ID, modul ID, praktikan ID, dan nilai. Untuk poin ketiga, kita melakukan insert data. Fungsi insert data tabel pada SQL ini digunakan untuk menambahkan baris baru data ke tabel di database. Pertama kita insert tabel praktikum terlebih dahulu. Ada 2 baris data. Kita tinggal insert into praktikum. Namanya ini pemrograman berbasis objek. Tahunnya 2021, bulan 3, tanggal 8. Statusnya 0. Untuk yang kedua juga sama, namanya basis data. Tahunnya sama dan statusnya 1. Untuk melihatnya kita tinggal select bintang from nama tabelnya, yaitu praktikum. Di sini sudah keluar. Karena tadi auto increment, jadi otomatis nomornya. Kemudian kita insert tabel modul. Caranya sama. Di sini praktikum ID-nya itu 2, namanya modul 1. Untuk yang baris kedua juga sama, praktikum ID-nya 2, namanya modul 2. Untuk melihatnya kita ketikkan select bintang from modul. Di sini juga auto increment, jadi otomatis. Untuk tabel praktikan kita insert 2 baris. Caranya sama seperti tadi. Namanya Amir, terus ada NPM-nya, passwordnya 123, dan nomor HP. Untuk yang baris kedua juga sama. Untuk melihatnya kita ketikkan select bintang from praktikan. Pada tabel praktikan ini juga auto increment, jadi otomatis. Kemudian kita kita insert tabel ASLab-nya. Ada 2 baris data, nama, NPM, password, dan nomor HP. Untuk baris kedua juga sama. Untuk melihatnya kita ketikkan select bintang from. Kemudian kita insert data pada tabel daftar prak. Di sini ada 2 baris data. Di sini ada praktikan ID 1, ASLab ID-nya 1, praktikum ID-nya 2, dan statusnya 1. Kemudian untuk baris kedua juga sama. Praktikum ID-nya 2, ASLab ID-nya 2, praktikum ID-nya 2, dan statusnya 1. Untuk melihatnya kita ketikkan select bintang from daftar prak. Tabel daftar prak ini juga auto increment.
Kemudian kita insertkan pada tabel nilai. Ini di sini ada 4 baris data untuk tabel nilainya. Ada modul ID, praktikum ID, dan nilai. Untuk baris kedua, 3, dan 4 juga caranya sama. Kemudian untuk melihatnya kita ketikkan select bintang from nilai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.